Fajar menyelimuti kolam-kolam luas dengan kabut tipis. Seorang petani perlahan mendayung perahunya di atas air yang tenang, diiringi suara lembut mesin aerator, seperti napas pedesaan yang hidup. Di permukaan semuanya tampak damai, namun di bawah air sedang berlangsung pertaruhan senilai sekitar 20 miliar rupiah. Sunyi, sengit dan tanpa ruang untuk kesalahan. Lebih dari 2 juta ekor ikan nila sedang dibudidayakan untuk dijual ke berbagai belahan dunia. Namun satu hujan dingin saja atau sedikit penurunan harga pasar bisa membuat seluruh kerja keras lenyap seketika. Orang menyebut ikan nila sebagai ayamnya perairan. Murah, mudah dipelihara, mudah dijual. Tapi bagi para petani ini, setiap ekor ikan adalah bagian dari hidup mereka, harapan mereka, segalanya bagi mereka. Ini bukan sekadar kisah tentang ikan. Ini adalah kisah tentang keberanian, risiko, dan perjuangan orang-orang yang mempertaruhkan masa depan mereka di bawah permukaan air. Mari kita telusuri bagaimana membesarkan 2 juta ikan nila berubah menjadi pertaruhan senilai miliaran rupiah. Industri nila dunia. Nama tilapia mungkin terdengar biasa, namun di baliknya tersembunyi sebuah industri global bernilai besar. Dijuluki sebagai ayamnya perairan karena sifatnya yang murah, mudah dibesarkan, pemakan segala, cepat tumbuh, dan mudah ditemukan dari kolam pedesaan hingga rak supermarket di Eropa. Hanya butuh beberapa bulan bagi seekor nila untuk mencapai berat sekitar 0,5 kilogram. Kalikan dengan 2 juta ekor, hasilnya adalah ratusan ton ikan bernilai puluhan miliar rupiah jika berhasil diekspor. Namun yang paling luar biasa bukanlah jumlahnya, melainkan nilai tersembunyi di balik kesederhanaannya. Dengan bentuk tubuh yang sederhana, daging putih lembut, sedikit duri, dan rasa yang ringan, nila menjadi bahan favorit untuk berbagai hidangan kelas atas di dunia. Di balik kemudahan, ada risiko besar. Di balik kemudahan budidaya, terdapat keterbatasan biologis yang bisa berubah menjadi jebakan mematikan jika diabaikan. Dalam 6 hingga 8 bulan, nila bisa mencapai berat 0,6 hingga 1 kilogram dan siap panen. Karena sifatnya omnivora dan mudah beradaptasi di air tawar, ikan nila menjadi pilihan utama di banyak negara, termasuk Tiongkok, yang menyumbang hampir 40% dari total produksi nila dunia, setara dengan lebih dari 1,6 juta ton per tahun. Namun nila tidak tahan dingin. Saat suhu air turun di bawah 15 Celcius, ikan mulai stres. Di bawah 10 Celcius, mereka berhenti makan. Dan jika suhu turun ke 8 Celcius, lebih dari 90% ikan bisa mati dalam semalam. Biasanya, para petani mulai menebar benih sekitar bulan Maret, ketika suhu air berkisar 22–28 Celcius, kondisi ideal untuk pertumbuhan cepat. Tapi satu kali hujan dingin yang terlambat, bahkan hanya beberapa hari saja, bisa membuat puluhan ton ikan mati di kolam. Satu kolam berukuran 1 hektar bisa menampung 20.000 sampai 30.000 ekor ikan, dengan hasil panen 15–20 ton.
Satu kesalahan kecil bisa menyebabkan kerugian ratusan juta rupiah, bahkan kehilangan seluruh hasil panen. Pertarungan melawan alam. Tidak setiap kolam cocok untuk budidaya nila. Sistem budidaya membutuhkan sumber air stabil, aerator yang bekerja 24 jam, serta respon cepat terhadap perubahan cuaca. Hujan deras bisa membuat tanggul jebol, sementara panas berkepanjangan menurunkan kadar oksigen terlarut yang menyebabkan ikan stres dan mati massal. Hari di peternakan dimulai pukul 4 atau 5 pagi. Petani memeriksa warna air, pH, dan kadar oksigen. Semua indikator harus berada dalam batas aman. Ikan sehat makan dengan lahap, sisiknya mengilap dan berenang merata. Ikan lemah menyelam ke dasar, berhenti makan, dan berwarna kusam. Selisih suhu 0,5 Celcius saja bisa membunuh seluruh populasi ikan dalam beberapa jam. Pekerjaan ini berlangsung selama 6-7 bulan tanpa libur. Namun sekeras apapun bekerja, risiko selalu mengintai. Hujan di luar musim atau penurunan harga pasar mendadak bisa menghapus seluruh hasil panen satu musim. Budidaya nila yang tampak mudah ini sejatinya adalah pertarungan abadi antara manusia dan alam. Sebuah industri yang tampak aman, tapi sesungguhnya penuh gejolak. Hanya mereka yang tekun dan sigap yang mampu bertahan melewati setiap musim banjir. Musim panen, detik-detik penentuan. Menjelang masa panen, suasana kolam berubah. Orang-orang mulai jarang berbicara. Mesin beroperasi tanpa henti. Semua mata tertuju pada permukaan air. Tempat yang akan menentukan untung atau rugi satu musim penuh. Untuk menangkap ikan, dibutuhkan bukan hanya tenaga manusia, tetapi juga sistem teknis yang terencana dengan sangat rinci. Proses panen nila seperti mesin jam yang presisi, jaring gravitasi diturunkan sesuai peta yang telah disiapkan. Setiap sudut kolam diukur agar ikan tidak salah arah. Di permukaan air, aerator bekerja penuh, menjaga kadar oksigen agar ikan tidak kekurangan napas saat terkumpul padat. Pekerja berkoordinasi menggunakan radio tahan air, dibagi dalam tim, penarik jaring, pengumpul ikan, dan operator pompa. Keterlambatan sekecil apapun bisa membuat ratusan juta rupiah hilang, karena ribuan ikan bisa kehilangan kualitas hanya dalam hitungan menit. Begitu ikan terangkat, sistem rantai dingin bergerak cepat. Tangki bergerak dilengkapi sensor suhu yang akan memberi peringatan bila suhu melebihi batas aman. Ikan tidak hanya harus hidup, tetapi juga harus kuat, bersih, dan memenuhi standar pasar internasional. Standar mutu setara ruang operasi. Tidak semua ikan lolos untuk dimasukkan ke dalam kontainer berpendingin. Setelah panen, dilakukan penilaian ketat di tepi kolam. Setiap ikan diperiksa manual. Warna, kilap sisik, kekenyalan daging, hingga goresan terkecil.
Di pabrik, lini pemrosesan bekerja layaknya ruang operasi berstandar tinggi. Ikan ditimbang menggunakan timbangan elektronik presisi dengan akurasi hingga 5 gram. Ikan di bawah 700 gram dipisahkan ke area pemrosesan lain. Yang lolos umumnya antara 800 hingga 1200 gram langsung masuk tahap pembuangan isi perut, filet dan pengemasan vakum dalam ruangan steril bersuhu 0 sampai 2 degree Celcius. Tim teknisi mengawasi setiap tahap akhir. Mereka menggunakan spektrofotometer untuk menilai warna daging, alat pengukur kadar air, dan uji mikrobiologi untuk memastikan setiap produk bebas dari bakteri aerob. Lebih dari 100 CFU per gram, serta negatif dari Salmonella dan E. coli. Jika ditemukan satu sampel saja yang mencurigakan, seluruh batch bisa mencapai 3 hingga 5 ton akan langsung ditolak. Dalam industri ini, kualitas bukan sekedar reputasi, tapi paspor satu-satunya yang memungkinkan ikan nila dari desa terpencil menembus meja makan restoran mewah di kota-kota besar dunia. Dari kolam ke meja makan dunia hanya beberapa hari setelah meninggalkan kolam pedesaan, filet nila putih lembut itu sudah tiba di dapur restoran kelas atas di New York atau Paris. Di sana, ia diperlakukan seperti bahan mewah. Digoreng dengan mentega emas, dipanggang bersama rempah segar, atau disajikan mentah dalam hidangan sashimi elegan. Setiap potongan adalah hasil ketelitian, tanpa sisik, tanpa bau, tanpa cacat. Satu piring hidangan nila bisa dijual sekitar Rp640.000. Namun nilai sesungguhnya bukan pada rasa, melainkan pada perjalanan panjang di baliknya. Dari kolam sederhana hingga rantai dingin global, hingga ke tangan koki terbaik dunia. Karena dalam dunia kuliner kelas atas, kualitas bukan sekedar standar, melainkan cerita. Dan nila, yang dulu dianggap ikan biasa, kini menjadi bagian dari kisah itu. Cita rasa dunia dari desa hanya perlu waktu beberapa menit, sedikit garam, merica, perasan lemon, lalu mentega cair yang dicampur bawang putih dan jus lemon, menghasilkan saus lembut yang dituangkan di atas ikan panas. Sederhana, namun memancarkan kesan elegan. Kombinasi rasa gurih, manis, asam, dan harum yang sempurna dalam sepotong ikan yang tampak biasa. Namun perjalanan nila di dunia kuliner tidak berhenti di sana. Di Asia Tenggara, ikan ini dimarinasi dengan kunyit, serai dan santan, lalu dibakar di atas bara hingga kulitnya garing dan dagingnya manis beraroma pedesaan. Di Timur Tengah, ia dibumbui dengan dill dan peterseli, lalu dipanggang dalam tungku tanah liat, menghasilkan rasa asap yang kaya dan liar.
Sementara di Amerika Latin, nila diiris tipis dan dicampur dengan air jeruk nipis, bawang merah, cabai, dan ketumbar, menjadi ceviche segar yang pedas dan renyah di lidah. Dari kolam desa hingga meja makan dunia, ikan nila membawa kerja keras, keahlian, dan kebanggaan para petani. Setiap kiriman adalah bukti dari keangguhan industri perikanan lokal yang mampu bertahan di tengah tantangan alam dan pasar. Sebuah kisah tentang air, keberanian, dan tekad, di mana setiap gelembung di kolam menyimpan harapan masa depan.